Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Ini adalah format baru kita di Jadid HMC ya, yang beberapa bulan ini tidak mengudara lantaran difitnah oleh YouTube, teman-teman. Difitnah oleh YouTube bahwa kita ini konten berulang atau kita mengambil konten dari orang lain. Hanya karena suara yang sama, suara kita yang banyak di channel-channel lain, kita dituduh mengambil konten orang. Jadi kita terpaksa menggunakan format seperti ini ya, walaupun cukup unik dan aneh sebenarnya dengan kacamata ini. Tapi mungkin besok kita bisa beli kacamata yang baru ataupun masker atau topi yang baru lah ya. Tapi jangan dipermasalahkan, ini saya juga lihatnya lucu kayak manusia air, kayak kappa ini ya. Ini kok kayak kappa jadinya nih. Manusia mitologi di Jepang. Oke, kita nggak akan membahas penampilan kita, tapi kita akan membahas tentang Polycardus, teman-teman ya, karena memang spesialis kita adalah membongkar Polycardus. Kita tahu Agatha baru-baru ini curhat, menceritakan bagaimana dia hampir menjadi korban human trafficking, perdagangan orang, teman-teman. Bagaimana Agatha ini mau dimanfaatkan oleh para Polycardus yang lain untuk menipu para donatur. Jadi Agatha dipakai penderitaannya, ya, kesusahannya supaya donatur-donatur tergerak untuk berdonasi dalam jumlah fantastis. Jadi memang ini sekarang jadi makanan sehari-hari dari organisasi Polycardus. Mereka mengacu kepada Qosman bin Sunet yang dulu berhasil ya meraup donasi hingga miliaran karena Qosman bin Sunet hidup menderita, susah dan sebagainya. Dan mereka ingin buat Agatha seperti itu juga. Agatha harus menampakkan kesusahannya, kesedihannya, sedang diburu oleh umat muslim, sedang mau dipersekusi dan sebagainya, supaya nanti donasi yang turun banyak. Itulah dibuat skenario Agatha kabur ke Malaysia. Padahal Malaysia negara kerajaan Islam, di mana kalau pemerintah Malaysia tahu bahwa ada orang Indonesia yang kabur sembunyi di Malaysia karena melakukan penistaan agama Islam, saya rasa itu bakal dideportasi. Ya, cuman mereka ini kan tahu bahwa donatur-donatur Polycardus Islamophobia ini orang-orang bodoh ya. Mereka tahu bahwa donatur mereka ini banyak orang bodoh, gampang ditipu, banyak yang main nggak mau tahu, pokoknya udahlah donasi saja, ya sudah mereka buat skenario seperti itu. Dan dari skenario tersebut Agatha merasa dirinya jadi korban, dan yang menjebak dia adalah Elia Miron ya. Menurut keterangan dari Agatha, Elia Miron lah yang bekerja sama dengan Edwin Metatron alias si botak biadab untuk mencelakai dia dan yang mendorong dia agar mau kabur ke Malaysia. Padahal dia nggak mau, karena memang nggak punya pengalaman ke luar negeri. Agatha sendiri itu orang yang nggak pernah keluar negeri, tiba-tiba disuruh keluar negeri sendirian pula, nggak ditemani. Di pikiran Agatha, kalau keluar negeri ya ada teman gitu kan, misalnya Elia Miron atau siapalah yang ikut. Ini kok sendirian, nah, ketakutan dia. Dan begitu sampai di sana dijadikan korban, dijadikan alat untuk meminta donasi sebanyak-banyaknya dari teman-teman kita Kristen yang baik. Nah, itu yang terjadi, yang kalian harus tahu kronologi singkatnya. Kejadiannya sendiri di akhir 2024. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ya, 1,5 tahun yang lalu, dan sekarang baru diungkap setelah Agatha itu selama setahun terakhir ini menghilang. Bisa dibilang kan setahun terakhir ini Agatha redup, karena memang konsentrasi itu semua terfokus kepada Edis tipu, ya, kepada Edis. Nah, jadi sekarang Agatha tampil menceritakan, sekaligus ingin merebut kembali tahtanya sebagai Polycardus nomor 1. Agatha merasa bahwa ini adalah singgasana yang dia miliki. Ya, ini milik dia gitu, singgasana sebagai raja penghujat ini. Nggak pantas Edis ada di singgasana ini. Nah, jadi dia lagi mencoba untuk merebut kembali posisi tersebut. Dan ya kita akan lihat bagaimana perjalanannya. Kita akan jadi pengamatnya. Tetapi yang cukup menarik di sini adalah Elia Miron yang terseret. Elia Miron yang dituduh oleh Agatha sebagai biang kerok ini semua. Dianggap sebagai orang yang sengaja ingin menjatuhkan Agatha supaya Edis bisa naik.
Ini menarik. Bahkan Elia Miron itu sampai nangis, teman-teman. Dia nggak menyangka bisa dituduh oleh orang yang dia pikir adalah sahabatnya. Bayangkan, teman-teman pikirkan ya. Elia Miron itu saking dekatnya sama Agatha, itu tinggal bareng. Cowok cewek loh padahal ya. Cowok cewek, walaupun ya nggak terjadi hubungan yang kalian pikirkan. Karena memang yang pertama Elia Miron sakit, Agatha tahu, jadi dia nggak mungkin mau karena nanti ketularan. Terus yang kedua, Elia Miron juga nggak ada selera dengan Agatha, jadi nggak mungkin terjadi walaupun mereka cowok cewek ya. Nah, jadi pilihannya antara dua nih. Teman-teman sebelah menerima bahwa Elia Miron memang lagi botoy, atau yang kedua mereka kumpul kebo. Nah, ini kalian lebih suka yang mana? Apakah mereka normal sehingga terjadi kumpul kebo, sehingga terjadi hubungan suami istri, atau tidak terjadi karena Elia lagi botoy? Pilihan di kalian. Jadi mereka tinggal bersama beberapa bulan, sehingga hubungan tuh pasti sangat dekat. Orang yang tinggal bareng, teman-teman, ya tinggal bareng, apalagi sering berkomunikasi di dalam satu usaha yang sama gitu kan, yaitu menipu Polycarpus, yang satu menipu, yang satu lagi juga menipu, sama-sama menipu. Ya, mereka ada di satu organisasi yang sama, yaitu penipu. Oke? Artinya satu visi, satu misi, satu tujuan hidup. Harusnya dekat hubungannya. Tetapi yang namanya Polycarpus tentu saja tidak ada yang namanya persaudaraan. Di mereka nggak ada. Bayangkan saja, Yudas saja itu mengkhianati Yesus yang tidur bareng sama dia selama 3,5 tahun. Oke? Yudas kan kemana-mana sama Yesus. Mereka tidur rame-rame di situ. Baik tidur di dalam rumah ataupun tidur di di alam gitu kan. Di saat perjalanan lagi keluar kota gitu. 3,5 tahun tidur bareng, makan bareng, setiap hari beraktivitas bersama, itu aja mengkhianati. Begitu juga dengan Yesus saat disalibkan. Murid-murid semua kabur, meninggalkan Yesus sendirian yang disalib. Ya, Yesus disalib, mereka kabur, meninggalkan Yesus. Itu menurut saya ya, itu pengkhianatan. Kores kalau hari ini dieksekusi mati, teman-teman. Ya, ditangkap terus mau dieksekusi mati. Saya datang, teman-teman. Saya datang. Ya, walaupun orang akan tahu, oh ini kan temannya, ini yang selama ini di konten-kontennya bareng terus. Oh ini yang selalu bersama si Kores. Nggak ada masalah. Ya, saya ambil resiko tersebut. Cuman pakai kebijaksanaan tentunya. Bisa dengan menyamar seperti ini kan, bisa dengan pakaian gini supaya orang nggak tahu. Ya, pokoknya saya akan datang untuk melihat Kores dieksekusi. Sedangkan Yesus mau dieksekusi, teman-teman, nggak ada yang datang. Murid-muridnya, ini apa ini murid-murid ini? Artinya memang sifat-sifat seperti itu diwarisi kepada oten-oten ini. Jadi jangan terkejut saat Agatha menghadapi masalah hidupnya ini, ya, menghadapi masalahnya, teman-temannya semua meninggalkan dia dan gak ada yang peduli gitu. Ya dengan alasan lagi sibuk, ya oh saya lagi sibuk, sorry saya gak bisa temani kamu ke airport, ya kamu pakai Grab saja dan sebagainya. Jadi Elia Miron itu gak temani karena dia bilang lagi ada kesibukan. Oh saya nggak bisa antar kamu Agatha ya. Apa ini teman-teman? Ini teman mau berangkat untuk kabur dan bisa jadi nggak pulang-pulang lagi selamanya. Karena kan rencana awalnya itu untuk kabur supaya nanti dari situ baru ngurusin berkas-berkas yang lain supaya bisa ke Eropa dan Amerika kalau situasi sudah mencekam, situasi sudah tidak memungkinkan untuk pulang. Masa lebih penting urusan lain? Kan kamu sudah tahu dari jauh-jauh hari bahwa akan berangkat. Tapi itulah Polycarpus, kita nggak akan bahas di situ. Tapi yang menarik adalah Elia Miron nangis-nangis. Ya, nangis-nangis karena dia tidak menyangka bahwa serangan dari Agatha bukannya membahas masalah penipuan uang, tapi membahas penyakitnya, teman-teman. Ini yang membuat Elia Miron kecewa, karena bisa dibilang ini kan rahasia. Kenapa kamu sebarkan? Kenapa kamu tega? Kalau kamu tuduh saya mengkhianati kamu, mana buktinya? Itu kan masih dugaan, ya, masih tebak-tebakan. Dan terbukti bahwa menurut Elia Miron dia tidak pernah bermaksud mencelakai Agatha. Nggak ada maksud mencelakai Agatha dan nggak ada bukti dia mencelakai Agatha. Tapi kok tega Agatha menikam dia seperti itu? Ini kita saksikan dulu teman-teman ya, supaya clear dan jelas. Paspor dan KTP gue, yang tahu KTP gue, paspor gue itu cuma si Boti Elia HIV dengan si Bunda Nayaka. Udah dari situ 2 orang, karena gue nggak pernah dan gue menyesal kenal 2 makhluk itu.
Oke, di mana saya memfitnah kamu? Dari situ kamu nilai. Yang mengetahui data saya itu cuman kamu dan Nayaka. Di mana saya fitnah kamu? Salah nggak itu? Betul nggak kamu tahu data saya? Loh, kamu ngomong kayak gitu itu kan nggak ngenyudutin saya kan? Gimana? Sebentar, Silakan tenang. Lu ya dong, ini nggak fair dong. Gini Agatha, gini ya, saya netral ya. Oke. Ya, supaya kalian berdua tenang. Salah narasimu juga Agatha ya, tentang hal-hal yang ditambah-tambah. Tetapi kalau tentang fitnah itu tidak juga Elia. Dua orang yang dia sampaikan, benar kan? Ada dua, kamu dan itu ibu yang satu namanya siapa tuh? Jadi tidak Natalia. menuduh. Tidak ada Enggak. tuduhan kepada kau. Kau tahu atau enggak? Pasti kau tahu dong. Kau yang belikan tiket dong, tahu Kamu dong, disetir pasti. siapa, Elia? Betul. Kamu disetir Tenang, siapa? tenang. Aku beliin Tak. tiketnya Tenang, dia. tenang. Itu bentar. Tenang. Aku beliin Tenang, tiketnya supaya dia. Itu bentar. Tahu Ini aku kasih tahu. Aku beliin tiketnya dia itu pakai HP-nya dia. Aku nggak pegang Kamu yang KTP, beli kan? nggak foto Kamu yang paspor. beli kan? Tapi Ya, kan kamu pakai yang beli HP-mu kan? kan? Ya sudah Ya. diakui kamu yang Ya, beli. tenang. Ada nggak Udah, saya pegang tenang, paspor tenang. atau KTP-mu? Ada nggak saya pegang tenang. paspor atau KTP-mu Agatha? Elia, Saya tanya kamu. Tidak. Shh, gini, kalian berdua nggak Gini, akan Bang, selesai. you has to be fair. Coba tanya Saya- dia dulu. saya fair Ada nggak di saya sini. pegang paspornya dia? Betul, tapi kamu tahu kan namanya? Iya, tapi kan bukan Tahu kan? yang dipermasalahkan foto Tenang, paspornya yang tahu tersebar kan? itu. Tahu Kan itu bukan dari Tahu kan? saya. Betul. Balik lagi, Tetapi bentar Bang, balik lagi tekan. Yang tahu data saya, itu yang saya bilang. Saya nggak bilang kamu megang, sayang. Emosi kan dalam tenang, narasimu makanya itu. jangan. Shh, tenang, itu yang ku dengar di sini kok. Aku tahu kok. Itu ada dua orang dan itu tidak menuduh. Kalau Tidak kata-kata menuduh Agatha, itu. kata-kata Agatha yang tadi menambahkan narasi itu pun juga tidak dapat dibenarkan, Ta. Jadi itu juga hal yang sebenarnya tentang emosi kalian berdua. Sebaiknya kita ini satu kasih loh. Tetap keep calm dan kita sudah tahu apa yang Agatha tadi sampaikan. Saya kira kita udah dapat poinnya. Saya udah tahu siapa yang sebarkan itu. Kalau memang kamu sudah yang namanya menyampaikan di sini, Elia. Dan kamu tahu itu sebenarnya. Ya, hanya bagaimana cara berpikirmu saja, Elia. Sebenarnya kalau jujur memang mau gini, disampaikan yang baik. Ketika abang mengatakan saya tahu siapa yang pegang paspornya, aku nggak tahu siapa yang pegang paspornya. Saya nggak ngomong itu, ulang lagi deh. Saya videonya. nggak Aku menjawab narasi. Saya nggak bilang you. Iya, saya tahu. Ada dua orang. Ya kan? You enggak kan? You enggak kan, Elia? Aku nggak pegang itu. Ya, Saya nggak udah nanya saya pegang. tahu Kamu tuh. tahu nggak? Saya tahu yang pegang. Saya udah lihat kemarin video mereka. Siapa yang pegang paspor itu tuh saya tahu. Gambar, foto, video itu tuh saya tahu. Makanya saya hanya mau clearkan supaya kalian berdua ini selesai. Hanya saya kecewa ketika kau naik di rum binatang, Elia. Kenapa harus kepada rum binatang itu? Sedangkan kau tahu itu hal yang disampaikan tidak benar. Apapun yang kau ucapkan itu juga tidak dapat dibenarkan di sana kalau seandainya klarifikasinya ke binatang. Jadi saya tahu orang yang tunjukkan paspor itu saja, itu saya tahu tangannya cewek atau cowok, Elia. Kami tahu Makanya saya orangnya. paham. Kami Cuma- tahu orangnya, siapa. Cuma memang Agatha pun ya kita saling minta Saya maaf. cuma Ya. mau Itu narasi memancing. juga. Saya Iya. cuma mau memancing kalian. Kalian itu mau ngaku nggak? Saya cuma mengatakan gini kan. Itu memang tujuan saya. Cuman dua orang ini yang tahu data saya. Ya, mustahil kamu nggak tahu, Elia. Kenapa? Karena kita sewa apartemen pasti ada KTP, dan yang pesan tiket pesawat pun itu kamu, walau dengan HP saya dan aplikasi saya. Kan itu. Saya cuma mengatakan. Jadi yang melihat, yang tahu KTP saya dan paspor saya itu cuman kamu dengan ya itu si Nayaka yang di Malaysia. Salah kan narasi saya? Kamu tuh terhasut atau kamu di lagi Masalahnya disetir orang? gini loh. Dari Kamu lagi disetir orang. aku udah selesaikan Enggak, ke Elia, saya udah tahu. Ini, Saya udah tahu Ji, siapa ini saya dan bisa bukan ngomong kamu. nggak sih? Saya udah tahu. Aku kok. enggak masalah. Yang ku permasalahkan gini loh. Ini kan udah ini video ini sebenarnya udah lama banget. Makanya aku bilang ke Romo, Oh enggak, tolong itu video sampaikan. baru, itu video baru. Tolong sampaikan ke Agatha. Ini 3 November ya. Aku udah bilang,
Aku nggak ada sebenarnya. Videonya. Tidak, aku tidak ada menyebarkan dia punya paspor ke siapa-siapa. Tapi Ya, kalau ketika kamu dia tidak nyebarin, live ya mulai sudah. bahas itu, nama saya dibawa-bawa lagi. Ngapain? Tujuanmu Ya apa? sudah, kalau Ya. kamu tidak menyebarkan tidak apa-apa. Tapi saya tidak Lah, mungkin kamu ngapain nyebut-nyebut nama saya lagi? Loh, karena cuma dua Eh. orang ini yang tahu. Dengar, 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 Elia. Mana sih? Elia, itu bukan fitnahan. Dia memberitahu. Dan saya tahu, saya tidak mengatakan kamu loh. Saya udah bilang nih, siapa yang, ini udah ada pengakuannya di saya. Depan Ya, saya ini juga saya udah punya. tahu. Saya udah punya. Jadi kamu jangan terpancing dengan hal-hal yang disampaikan. Itu memang bahasa seperti itu pun. Saya mengerti Elia. Ya, saya nih paham apa yang terjadi. Ya, dan saya berharap kalian berdua ini ya selesaikan yang baik-baik. Dan kamu nggak perlu yang namanya klarifikasi di room binatang lah. Karena apapun yang dapat kamu sampaikan, room binatang itu udah nggak benar, kamu klarifikasinya di situ. Itu membuat jijik orang-orang semua, orang-orang Kristen yang mendengar. Jadi saya harap ya Sangat disayangkan apa, ya Bang Eno. sangat disayangkan itu. disayangkan. Itu yang sangat disayangkan. Saya kira kamu Coba kalau cerdas. iya, itu sih. Jadi saya pikir ya, saya tahu kok Elia. Makanya saya tadi udah bilang Agatha, saya ini udah benar nih. Elia enggak kok. Saya udah tahu. Dan Agatha ngerti itu. Dia bilang hanya 2 orang dan sudah ada yang mengaku di situ. Enggak, Udah kenapa kepancing. nyebut-nyebutin nama saya lagi gitu loh. Kalau memang Aduh, udah berarti- tahu kalau saya enggak Bentar. Tidak. Berarti kau nggak ngerti nih. Kau nggak ngerti. Berarti kau Enggak, nggak ngerti. masalahnya gini loh. Kau- Kalau kamu Kak, sudah sebentar. tahu bahwa bukan Kau- orang kau- itu pelakunya, why you don't just Baru- say his Oh. name? Dengarkan, Bang, nggak dengarkan. apa-apa Bang. Dengarkan. Ini dia nanya kan. Sebelumnya saya tidak tahu. Saya hanya menduga. Dan Betul. setelah saya menarasikan itu Elia, itu video baru Elia. Kemarin itu di room saya. Kamu juga tahu. Itu bukan video lama, itu video baru. Tapi kalau kamu mengatakan saya menuduh kamu dengan narasi yang seperti itu tuh kamu salah. Salah. Ya, saya hanya menduga kalian berdua dan akhirnya setelah kemarin akhirnya keluarlah bukti ya, satu orang ini ibu itu sendiri sudah mengakui dialah yang menyerahkannya kepada si Metatron. Aku tuh baru dapat kemarin ini datanya. Betul. Jadi kamu kalau tidak merasa sebenarnya kamu diam-diam dan tenang-tenang aja. Saya cuma mau memancing. Ngerti nggak kamu? Jadi kamu sedang disetir Tapi kan nggak siapa perlu sebut sekarang? nama saya lagi dong. Lu kan saya Bukan. cuma mau ngasih tahu 2 ini biar keluar loh Elia. Astaga, nggak ngerti. Loh kan kamu udah tahu kalau bukan saya yang sebarin, ngapain ngomong-ngomong saya Baru lagi? tahu setelah itu Elia. Lu ngerti nggak sih Elia? Kadang-kadang kan tadi gini, dengarkan. Saya pun baru tahu setelah video itu ada. Jadi Ya. kau ngerti nggak? Ada 2 orang yang dicurigai. Untuk supaya dapat kecurigaannya, itu ibu sendiri yang udah ngaku ke saya. Ini ada. Nah, jadi ngerti ya? Setelah video itu keluar, baru baru ketahuan. pengakuan. Gitu. Selesai ya. Sudah tidak diomongin lagi namamu. Tiba-tiba kau naik ke room Kamu tuh binatang. nggak perlu klarifikasi. Iya. Tiba-tiba kamu kau nggak naik ke room klarifikasi binatang. kemana? Ngapain ke sana? Itulah. Oh ini begitu. Begitu, itu Saya sih. cuma mau Ya, mancing itu. ini dan akhirnya ketahuan dapet kok orangnya. Udah, jadi saya tuh nggak punya masalah sama kamu. Udah, bye. Betul. Kalau Selesai. kalau kamu bilang you nggak punya masalah sama saya, narasimu nggak boleh jahat gitu dong, Agatha. Lu Kamu bilang sekarang gini. kamu apa? kamu ini Salah. perkataanmu ini apa ini? Tahu paspor dan KTP gua, yang tahu KTP gua, paspor Ya gua, udahlah, Iya, itu namanya iya. emosi. Enggak, maksudnya seandainya oke. pun, udahlah. ini saya tanya ke Romo ya. Sampaikan kepada Agatha, video ini saya akan laporkan ke Shu. Dia punya bukti apa saya kena HIV, dan bukti apa kalau saya punya pegang identitas paspornya dia. Kalaupun saya kena Tahu, itu, saya ada sampai ke saya gitu ya. Menarik sekali teman-teman ya. Itu yang terjadi sampai nangis-nangis, dan di sini saya mau bilang bahwa Robert Lele kembali menunjukkan keberpihakannya. Nggak fair sebenarnya. Ya, dia tidak bisa menjadi hakim yang adil dari permasalahan ini. Nggak bisa. Itu membuktikan bahwa Polikardus memang belum levelnya ke sana. Mereka nggak bisa menjadi hakim teman-teman. Itulah jangan pernah percaya Polikardus
untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalau umat muslim tuh sudah terbiasa, kita punya mentalitas untuk mentabayunkan orang, membereskan masalah yang terjadi. Dan itu tidak ada di Polikarpus. Itu bedanya kita. Oke, ini kalian harus camkan baik-baik teman-teman. Dan Elia Miron itu tidak menyangka bahwa penyakit dia ini akan jadi bahan gorengan, akan jadi bahan yang sangat menggelegar. Dan gara-gara info tersebut sekarang dia ditolak untuk kesaksian di beberapa gereja. Padahal Elia Miron sudah berpikir kan, wah ini masa depan saya cemerlang nih, masa depan saya cerah nih kan. Saya viral dari usia muda, saya terkenal dari usia muda. Artinya di usia tua saya akan jadi pendeta hebat, saya akan jadi gembala yang luar biasa, saya akan kipas-kipas dolar, kipas-kipas uang gitu kan. Pelayanan saya akan sangat besar gitu. Bubar teman-teman gara-gara pernyataan dari Agatha. Lina Wijaya itu yang pertama sekali menghembuskan kabar mengenai Elia Miron yang terjangkit penyakit 3 huruf. Dia yang pertama, oke? Dari situ menyebar, tapi kan mereka matikan karakter Lina Wijaya. Mereka bilang Lina Wijaya ini penipu, Lina Wijaya nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Sehingga kalau ada beberapa gereja yang percaya Lina Wijaya, mereka tinggal bilang, Pak ini orang nggak bisa dipercaya. Banyak orang Kristen sudah jadi korban, begini. Nah inilah susahnya kalau penipu teman-teman ya. Lina Wijaya itu terkenal sebagai penipu. Jadi kalaupun dia mengabarkan info yang benar, karena sudah kadung dicap penipu, nggak ada yang mau percaya. Betul nggak? Kan orang udah kadung nganggap dia tuh penipu, jadi nggak ada yang mau percaya. Tapi kalau Agatha gimana? Agatha itu terkenal ya sebagai laskar Kristus nomor 1. Sehingga banyak oten-oten yang pasti percaya dengan omongan dia. Betul nggak? Pasti orang pada percaya kan? Oh, ini Agatha kok yang ngomong. Agatha kan sama Elia dekat gitu. Oh, Agatha ini dari dulu hebat, keren gitu kan. Nggak mungkin lah dia ngomong aneh-aneh. Ini yang jadi masalah. Susah untuk mematikan karakter Agatha, apalagi sekarang Agatha sadar, begitu dia nyerang Elia, Edis, dan kawan-kawan, mereka-mereka ini akan mematikan karakter Agatha. Nah, itulah sekarang dibongkar kan, oh Agatha ini seorang penipu. Dulu dia ngaku sebagai orang Sunda, padahal dia orang Batak. Dia mengaku gadis, ternyata dia janda, kan gitu. Ya. Dia mengaku dia Muslim, padahal ternyata dia lahir Kristen. Cuman pernah murtad, ya. Pernah murtad lantaran menikah dengan seorang supir. Terbongkar. Ini lagi dimatikan karakter Agatha, supaya orang jangan percaya omongan dia. Tapi apakah bisa berhasil? Ya kita nggak tahu. Yang pasti akan lebih susah menghadapi Agatha dibandingkan Lina Wijaya. Kalau Lina Wijaya mungkin akan gampang karena sendirian. Agatha punya kelompok. Betul nggak? Agatha ada kelompoknya. Ada seperti MP, ya, Robert Lele. Ada kelompoknya Dewi Monyong. Nah, dia didukung gitu, didukung oleh banyak kelompoknya. Jadi nggak akan segampang itu. Oke? Nggak akan segampang itu.